sudah hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih kita ibadah tidak leluasa, kita ke pasar tidak leluasa, ke sekolah tidak leluasa, ke tetangga tidak leluasa, mengunjungi teman tidak leluasa, semua tidak leluasa. Kita mengalami satu masa di mana di semua penjuru ada hambatan-hambatan. Tapi saya yakin bahwa Tuhan memiliki rencana besar untuk kita makin serius dengan Tuhan dalam kondisi yang seperti ini. Anda bayangkan ketika didera dengan keadaan ini, orang kaya, orang miskin sama-sama ada pada lokasi yang sama, yaitu diisolasi. Yang mengerikan pada awal, orang kaya, orang miskin, bertitel, tidak bertitel, waktu meninggal sulit ada orang yang antar. Lalu petinya sama, dibungkus dengan plastik, lalu buru-buru dimasukkan di tempat yang kalau orang kaya biasa peti mayat yang harga 50 juta, 100 juta, ini sama dengan orang miskin. Dari triplex ditutup secara sederhana. Biasanya kalau orang ternama, orang kaya yang mengiringi dia ke kuburan berjubel. Sekarang istri atau anak-anak pun memandang dari jauh. Orang tidak berani pergi. Kita ada pada satu keadaan yang betul-betul membuat kita sebenarnya makin sadar betapa rapuhnya hidup manusia ini dan betapa tidak berharganya kalau di luar Tuhan lebih-lebih. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sebagai gembala, imam dan kadin kasih ingat kita semua harus berdoa sungguh-sungguh. Harus dekat Tuhan sungguh-sungguh. Nah, 2 minggu dan mungkin minggu depan saya masih khotbah dalam topik status. Pada minggu yang lalu saya menyampaikan tentang status sebagai bait Allah. Setiap status ada tanggung jawab. Sebagai anak-anak Allah, sebagai pemusik dan song leader, sebagai aktivis dalam gereja, selalu kalau kami punya status itu selalu ada tanggung jawab. Dan minggu ini saya ingin antar kita masuk ke dalam kalau status kita sebagai gembala, sebagai pengkhotbah, sebagai penginjil, sebagai yang melayani di dalam gereja, sebagai orang yang jalan persembahan, kantong kolektif, aser, yang di multimedia, di bagian sound, lalu kita yang lain yang ada di dalam kelompok karismatik Pentapostal yang secara mendunia dikasih label the leading church, artinya gereja yang menuntun atau gereja yang menggembalakan gereja-gereja lain. Jadi itu dikasih label kepada karismatik Pentapostal. Setiap rapat dan pertemuan kami diingatkan, ingat label karismatik Pentapostal, the leading church, gereja yang memimpin, gereja yang menggembalakan. Jadi kalau saya bicara tentang if you know your status is the pastor, preacher,
teacher and evangelist and orator, the gospel orator, maka sebenarnya kita semua dilihat dari label itu, saudara dan saya adalah gembala, adalah pengkhotbah, adalah evangelis. Tinggal kita menempatkan diri sebagai gembala dalam rumah, sebagai gembala di kantor, sebagai gembala di kios, di toko, di warung, di rumah makan, sebagai gembala di ruang lingkup kecil dalam satu persekutuan kecil, atau sebagai gembala pemimpin di dalam sebuah sidang yang besar. Dilihat sekali lagi, dilihat dari label yang dilekatkan kepada kelompok karismatik Pentakosta yang disebut sebagai the leading church, sebagai gereja yang menggembalakan atau menuntun gereja-gereja lain atau kelompok-kelompok lain. Maka ingat, status kita seperti itu punya tanggung jawab. Seperti minggu lalu saya kasih tahu, saya sampaikan sebelum saya khotbah 3 pokok dalam khotbah itu. Saya bilang kalau status sebagai suami punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya sebagai suami adalah bagaimana memberi makan, memberi minum, perlindungan kepada keluarga, itu tanggung jawab. Sebagai istri, bagaimana ia merawat anak-anak dan bagaimana mendidik, membantu suami untuk keluarga menjadi keluarga yang baik. Jadi setiap status itu punya tanggung jawab. Nah, sekarang bicara mengenai pastor atau gembala, pengkhotbah atau preacher atau pembicara, penginjil atau evangelis, atau bicara mengenai orang yang suka omong-omong Injil menarik disebut the gospel orator. Maka semua kita ini dilihat dari setiap kapasitas kita dan ruang lingkup kita. Bukan saja saya yang disebut gembala, tapi kita semua, karena sudah dikasih label di dalam gereja kelompok karismatik Pentakosta bahwa kita adalah gembala. Tua, muda, kecil, besar adalah gembala. Gembala di mana-mana saja. We are the moving pastor, moving preacher. Kita adalah pendeta yang bergerak, pindah kemana-mana, ke pasar, ke jalan, ke toko, ke warung, ke angkot, ke berbagai tempat. Nah, jadi kalau kita menyadari, setelah saya memberi keterangan ini, kita semua sadar, wah, status saya gembala ini, status saya the human being where God called me to serve gospel, adalah orang yang dipanggil untuk membagikan Injil kepada setiap orang. I am the evangelist to evangelist. Saya adalah orang Injili yang akan menginjil. Jadi label the leading church itu melekat pada kelompok kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara, suami, istri, pemuda, pemudi, anak, remaja, siapa saja tahu bahwa kita ada dalam kelompok yang sudah dikasih label gembala, sudah dikasih label pemimpin, sudah dikasih label orang yang memberi arah, memberi petunjuk, memberikan jalan kepada banyak orang. Nah, saya baca dulu apa yang ada di dalam pertama Timotius 3. Kita melihat tanggung jawab kita, daftar tanggung jawab
di dalam perkara Timotius 3 mulai ayat 1 ini, saya berharap bahwa kita bisa mendengarnya dengan baik, karena edaran surat Departemen Agama, Menteri Agama lewat Dirjen, kebaktian khotbah 15 menit saja, karena perkembangan daripada virus corona yang melanda negeri ini. Saya baca ya, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendidik jemaat. Pendidik jemaat ini sebenarnya gembala, penginjil, yang bagi firman Allah, yang menuntut, menginginkan pekerjaan yang indah. Tanpa disadari, kita dikasih ingat bahwa karena label yang melekat pada kita sebagai the leading church, mau atau tidak mau, kita sedang masuk dalam satu jabatan, dalam satu status yang indah, satu status yang mulia. Karena itu, pendiri jemaat atau pastor atau shepherd atau evangelis, penginjil, gembala, preacher, pengkhotbah, someone share the gospel to anybody, orang yang suka bagi-bagi berita Injil kepada orang lain. Haruslah seorang yang tak bercacat. Ini tanggung jawab. Tidak bercacat. Oh, ada yang kasih petunjuk bahwa tidak keluar di sana. Biasa mereka kasih saya hati di sini, tapi hari ini mereka tidak berikan lagi. Ya, kalau status kita sebagai gembala, bahasa Inggris pastor, bahasa Inggris yang lain shepherd, pengkhotbah atau preacher, pembicara yang pandai ngomong Injil, the gospel orator, yang penginjil, yang bersaksi, evangelis, penginjil yang bagi Injil. Nah, kita kelompok gereja karismatik Pentakosta sudah dikasih label the leading church, artinya gereja yang punya jabatan, yang punya status menggembalakan. Gereja lain, kelompok lain, orang lain, individu yang ada di sekeliling kita, entah itu anak, entah itu keluarga, entah itu di sekolah, entah itu di kantor, entah itu di mana-mana. Nah, kalau kita menyadari status kita seperti ini, maka saya akan mulai baca tanggung jawabnya yang memiliki status ini. Jadi bukan saja saya gembala di dalam organisasi, sepertinya saya gembala, tapi dilihat dari label yang dilekatkan kepada kelompok karismatik Pentakosta, jemaat, perempuan, laki-laki, pemuda, pemudi, adalah the leading church, pemimpin, gembala, pengkhotbah, penginjil yang membagi Injil kemana-mana. Nah, itu status kita. Mari kita lihat tanggung jawab kita.
Sekali lagi saya mengulangi bacaan ini. Benar perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Paulus sampaikan kepada Timotius untuk kasih tahu jemaat yang ada bahwa setiap orang yang menginginkan, dan sekarang kita tidak menginginkannya, tapi karena kita ada dalam kelompok yang sudah dikasih label the leading church, gereja yang menggembalakan. Gembalakan mana? Kelompok lain, gereja lain, persekutuan lain, jemaat, kelompok kecil dalam rumah, keluarga. Kita gembala, kita pengkhotbah, kita penginjil. Selain daripada gembala yang sedang berdiri secara di dalam struktur organisasi untuk menyampaikan kepada kita firman Tuhan. Nah, meskipun kita tidak ingin, ribuan tahun yang lalu orang ingin, lalu dikasih persyaratan ini. Sekarang kita tidak ingin, tapi kita sudah dikasih label ini. Maka ingatlah, ini status yang indah. Ini jabatan yang indah. Firman Tuhan bilang begitu. Nah, sekarang kita lihat tanggung jawabnya. Karena itu pemilik jemaat atau gembala atau pengkhotbah atau penginjil atau gereja yang di dalamnya ada individu yang sudah dikasih label the leading church, gereja yang menggembalakan, gereja yang memimpin, gereja yang memberi petunjuk, orang-orangnya maksudnya yang memberi petunjuk, yang menggembalakan itu haruslah seorang yang tak bercacat. Kalau ngomong tak bercacat, saya mau kasih tahu, tidak ada satupun di antara kita yang lahir di dalam keluarga, dilahirkan di dalam satu kelompok dengan tidak bercacat. Semua kita bercacat. Lalu bagaimana untuk kita tidak bercacat sebagai tanggung jawab kita? Saya yang berdiri berkhotbah di hadapan saudara, Anda jangan berpikir bahwa saya ada di sini lalu menyampaikan firman Tuhan. Saya adalah orang yang dilahirkan dalam keluarga yang tidak ada cacat, bahkan saya tidak ada cacat. Romans chapter 3 verse 23. Every human being, every people are a sinner. Setiap orang adalah orang berdosa. Artinya ada cacat itu. Tapi ketika kita memahami status kita adalah the leading church, yang di dalamnya bukan organisasinya yang memimpin, tapi individunya yang menggembalakan, individunya yang menjadi preacher, pengkhotbah, individunya yang menjadi penginjil, individunya yang menjadi gembala, individunya yang menjadi orang yang membagikan Injil. Kita mesti tahu tanggung jawab kita, tidak boleh bercacat. Sulit dapat yang tidak bercacat. Lalu ada pertanyaan, kira-kira kapan ya? Waktu yang mana kita tidak bercacat? We are holy. Kita tidak bercacat. Kira-kira kapan? Supaya tanggung jawab kita ini dibuktikan kepada banyak orang sesuai dengan our death in 2022, tema kita pada 2022. Now
declare you are changes. Sekarang tuturkan dengan rinci perubahanmu. Pertobatan kita. Tujuannya apa? Supaya orang tahu, long time ago, I am unholy. Tahun-tahun yang lalu saya bercacat. Tapi waktu aku menemukan Yesus, and I open my heart and I give to God place to stay and to govern our life. That's the time we start unholy life. Pada saat itu kita mulai satu kehidupan yang memahami bahwa ini hidup berdosa yang mendapatkan pengampunan. Ini hidup bercacat yang mendapatkan hidup tak bercacat. Jadi tidak ada satupun yang tidak bercacat. Semua kita bercacat. Yohanes pasal 1 ayat 12. Every human being, every man, every people, where they receive Jesus is the Lord in his life, God made him become children of God. Ayat itu mengatakan setiap orang, siapa saja yang menerima dan menyambut Yesus, memberikan tempat kepada Yesus, maka terjadi sebuah perubahan dari unholy menuju kepada holy, dari yang bercacat kepada yang tak bercacat, dari yang tidak saleh, dari yang tidak kudus menjadi kudus. Sebab ayat itu mengatakan bahwa saat itu kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah artinya ada pada satu posisi yang memberi pertanggungjawaban kepada semua orang bahwa saya tidak bercacat karena Kristus. Jadi kita semua menyadari bahwa kita adalah orang yang punya tanggung jawab, status yang punya tanggung jawab. Dulu kita orang berdosa, dulu kita orang salah, dulu kita orang cacat, dulu kita orang yang tidak benar. Tapi waktu kita dikasih label sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai orang yang memberi arah, memberi petunjuk, memberi bimbingan, yang membagi Injil, yang suka omong Injil, yang suka berdoa, yang suka menyanyi puji Tuhan, yang suka jalan kolekte, yang suka jalan perjamuan, yang suka jadi asal, yang suka jadi pemusik, singer, song leader, bagian multimedia, bagian sound. Apa saja yang kita kerjakan sebenarnya kita ada pada status menggembalakan, kita ada pada status pengkhotbah, kita ada pada status menginjil, kita ada pada status sebagai orang yang membagikan Injil. Nah, tanggung jawabnya sekali lagi adalah seorang yang tidak boleh bercacat. 1 John chapter 1 verse 9. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan kepada kita, that is the time we get holy. We move from the unholy to holy. Ayat itu mengatakan substansinya
kita melakukannya, kita berpindah dari keadaan bercacat menuju kepada tidak bercacat, untuk menyatakan tanggung jawab kita sebagai gereja yang sudah dikasih label pemudanya, pemudinya, ibunya, bapaknya, semua yang ada di dalamnya punya status pastor, punya status shepherd, punya status preacher, punya status evangelist, punya status as a patron model. Kita semua punya status itu. Gembala, penginjil, pemberita Injil yang membagi Injil sebagai model. Nah, ayat itu mengatakan jikalau kita mengaku segala dosa kita, when we confess all our sins, sinner become holy, and God forgive all your sins. Ayat itu mengatakan begitu. Kalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah mengampuni segala dosa kita, segalanya. Artinya yang cacat dihapuskan, lalu kita menjadi tidak bercacat sebagai orang yang berdiri memberi pertanggungjawaban kepada orang di sekeliling kita. Tentu saudara, Bapak Ibu bertanya, kenapa mulai minggu-minggu ini Bapak Gembala bicara tentang status dan tanggung jawab? Terus terang, melihat perkembangan situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita dan di dunia ini, rasanya waktu kita di atas bumi ini makin singkat, makin pendek. Rasanya hidup di atas bumi ini yang selalu diikuti terus dari satu musibah datang musibah yang lain, berbeda dengan pada masa yang lampau. Habis ini kesulitan ini datang kesulitan ini, habis kesulitan ini datang kesulitan ini, habis bencana ini datang bencana ini, habis perang ini datang perang ini, sampai Eropa yang begitu canggih maju, yang hebat, Belanda yang ahli di dalam pengairan dan ahli dalam mengatur air, mereka dilanda banjir sampai ada begitu banyak kematian. Tanda-tanda ini menuntut kita untuk nyatakan tanggung jawab kita sebagai mantan orang berdosa, sebagai ex orang berdosa, sebagai ex orang cacat, diminta untuk benar kita di ex, kita di mantan cacat menjadi tak bercacat. Dan itu hanya bisa terjadi by blood of Jesus Christ, by Jesus' name and His power and authority. Hanya dengan darah Yesus, kuasanya, namanya, kita bisa mendapatkan kehidupan yang punya tanggung jawab tak bercacat. Lalu diajarkan kepada kita untuk punya tanggung jawab dalam kelompok karismatik Pentakosta yang sudah dikasih label sebagai the leading church atau gereja yang menggembalakan. Pasti bukan organisasinya tapi orang yang di dalamnya. Dia bilang kalau dia suami harus hanya punya satu istri. Kalau dia istri hanya boleh punya satu suami. Dan dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang, bukan meminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba duit. Seorang keluarga, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Lalu saya lanjut. Jika seorang tidak tahu mengapain keluarganya
bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kita sudah dikasih label pemimpin, gembala, penginjil, pengkhotbah, harus berikan tanggung jawab kepada masyarakat umum. Dalam ayat yang baru saya baca, mulai dari ayat ketiga, keempat, kelima, saya mau buat penekanan. Kadang-kadang kita bisa membuat orang Injil, kadang-kadang kita bisa nasihati anak orang, kadang-kadang kita bisa berkhotbah, bersaksi kepada orang, supaya orang bertobat, supaya orang membaharui hidup, supaya orang bisa baca Alkitab, supaya orang bisa berdoa, supaya anak-anak orang bisa jadi sopan santun. Tapi banyak kali yang mengajar anaknya tidak santun, tidak sopan. Kita mengajar supaya istri orang jangan bengkok ke kiri ke kanan, suami orang jangan bengkok ke kiri ke kanan, anak-anak orang jangan bengkok ke kiri ke kanan. Tapi anak-anak kita bengkok ke kiri ke kanan, istri kita bengkok ke kiri ke kanan, suami kita bengkok kiri ke kanan. Nah, di sini letak tidak ada tanggung jawab. Banyak yang memberitakan ini, khususnya ya di Indonesia, mulai penyakit di Kota Kupang, mulai penyakit. Saya sudah dengar informasi, ada gembala, ada pengkhotbah yang kalau diundang dia sudah kasih target bayar berapa baru dia datang. Kalau tidak bayar sesuai dengan yang sudah ditetapkan, dia tidak mau datang berkhotbah. Nah, ini hamba uang. Tanggung jawab kita harus membuktikan bahwa kita hamba Tuhan, bukan hamba uang. Sebelum kita jadi hamba Tuhan, sebelum jadi pengkhotbah, sebelum jadi penginjil, sebelum menjadi orang yang bagi-bagi Injil di dalam persekutuan doa, di KKA, di mana-mana, atau di kantor kita, sebelumnya kan kita sudah dikasih makan Tuhan. Kita sudah dikasih hidup oleh Tuhan sebelum menjadi orang yang membagi Injil atau berkhotbah atau bersaksi atau orang yang ikut Tuhan. Sebelum saudara dan saya ikut Tuhan, dan Tuhan sudah kasih makan kita. Tuhan sudah lengkapi kita. Nah, dia bilang, buktikan tanggung jawab waktu kita menjadi seorang preacher, seorang pastor, seorang yang membagi Injil, seorang yang menjadi kesaksian, seorang yang dilengkapkan dengan label the leading church. Kita memang perlu uang, tapi kita tidak fokus pada uang. Ini tanggung jawab kita kepada masyarakat, kepada orang di sekeliling kita. Kita ingin orang berubah, tanggung jawabnya kita mesti berubah lebih dahulu. Kita ingin anak orang lain, pemuda-pemudi, remaja, anak sekolah minggu berubah dari jemaat yang lain atau orang di luar sana. Bagaimana anak kita? Kita ingin orang baca Alkitab. Bagaimana kita? Ada tahan baca Alkitab? Tidak. Kalau saya suruh Bapak Ibu baca Alkitab 2 lembar sehari, gembala saudara baca 15 pasal sehari. Sebab kita mesti bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Kalau gembala menyatakan kepada Anda yang adalah gembala-gembala yang ada di sekeliling ruang lingkup keluarga, famili, pekerjaan, untuk berdoa paling kurang 1 jam sehari, mengambil waktu yang pagi 15 menit, 10 menit, siang berkali 10-15 menit,
malam barangkali 10-15 menit, jadinya 60 menit. Gembala Anda jam 5 sampai setengah 7, jam 5 pagi sudah berdoa. Itu menyatakan tanggung jawab. Membuat orang harus buktikan bahwa Anda melakukannya. Kita mau anak-anak orang menghormati orang tua. Sudahkah kita punya tanggung jawab mendidik anak-anak kita untuk hormati kita? Banyak keluarga yang sering datang, kadang bukan sering tapi kadang beberapa yang datang di kantor saya lalu bicara, anak kami nakal, anak kami melawan, anak kami bikin susah. Saya bilang, tanggung jawab Bapak dan Ibu ketika Tuhan memberikan anak harus dididik dari kecil. Saya tanya, anak sudah besar berapa? Oh, SMA, kuliah, kurang ajar, tidak sopan, bikin masalah, ganggu istri orang, ganggu anak orang, hidup kotor. Saya bilang, ini masalah besar. Kita kelompok karismatik Pentakosta disebut the leading church, jemaat paling kecil, pemimpin jemaat paling kecil saya sudah tidak berhasil, sudah tua seperti begini anak. Itu memang sangat sulit, seperti pohon yang sudah tua tumbuh, dia bengkok begini mau kasih lurus pasti patah. Tapi waktu dia masih muda dia bengkok, lebih gampang dikasih lurus. Tanggung jawab Bapak dan Ibu dari awal sudah ditinggalkan. Sekarang mesti bayar harga yang mahal. Sebab kelompok karismatik Pentakostal, pasangan suami istri, keluarga harus punya tanggung jawab membuktikan bahwa anak-anaknya terdidik baik, takut, hormat orang tua, mengasihi Tuhan. Jangan kita hanya bisa ngomong suruh orang, bisa ngomong buat tetangga, punya anak buat anak-anak di sekolah hidup benar, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Jika seorang tidak tahu mempelai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, jemaat Allah ini tadi kan kelompok kapasitas kita tentu tidak sama. Ada yang di rumah tangga itu jemaat Allah di situ. Di persekutuan doa itu jemaat Allah di situ. Di dalam kelompok persekutuan di sekolah ada jemaat Allah di situ. Di dalam kaum wanita ada jemaat Allah di situ. Di dalam sekolah minggu ada jemaat Allah di situ. Di kaum muda ada jemaat Allah di situ. Di kaum ibu ada jemaat Allah di situ. Bagaimana kita bisa suruh kelompok yang besar itu berubah, sedangkan kelompok yang kecil ini kita tidak berhasil untuk menuntut? Saya kadang-kadang melihat gembala-gembala berkhotbah bersemangat, tapi anak-anaknya bikin kacau di belakang sana di tempat duduk di belakang. Bahkan anak-anaknya bergaul tidak senonoh, hidup dalam persinahan, mencabuli anak orang. Ini namanya hanya mau orang lain dengar, tapi dia punya hidup sendiri, tidak menjadi orang yang bisa membuat pertanggungjawaban atas apa yang dia omong. Kita tahu status kita dan kita harus menyadari akan tanggung jawab kita. Lalu saya lanjut ayat 7 kalimat pertama. Jadi ayat 6 menyinggung soal sombong dan lain-lain. Dan saya lanjut dengan ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat.
nama baik pada kita. Kita semua ini pernah ada dalam ruang lingkup nama tidak baik. Termasuk saya yang berbicara di sini. Pernah ada pada posisi nama tidak baik. Tukang bakalai. Waktu sekolah sudah mulai minum minuman keras di SMP kelas 3, mulai sampai di sekolah tukang minum keras, tukang dansa, tukang garuk-garuk anak perempuan di sekolah, tukang bikin onar aneh sana sini, tukang bikin kacau sana sini. Itu nama tidak baik. Sampai saudara tahu, waktu saya sudah bertobat masuk sekolah teologi, tamat, lalu akan ditempatkan di Beru di sana tahun 69 sebagai pendeta paling muda. Orang di kampung sini bilang, dia bikin pasti orang Beru, potong dia, jahat begitu, nakal begitu, buruk hidupnya, kehidupannya tidak baik. Saya pernah punya nama tidak baik. Sampai orang tidak berpikir sesuatu yang baik buat saya. When we get the good name in our life, kapan kita memiliki nama baik? Waktu saya pergi ke Beru, melayani, kami merintis buka gereja pos-pos di sebagian besar Beru. Lalu waktu teman saya dibunuh di Lahurus, Pendeta Yunus Dud, kami dua berpisah belum 4 hari dia sudah dibunuh. Dia pergi ke utara, saya pergi ke selatan, Beru Selatan. Orang yang tidak tahu bahwa saya sudah berubah, mereka bilang, itu pasti John yang dibunuh, nakal, jahat. Tapi waktu saya pulang dengan baik, lalu saya melayani di mana-mana, mulai berubah pemahaman orang. Nama cacat, nama buruk, nama tidak baik mulai berubah. Karena apa? I declare our changes to every people. Saya menjelaskan dengan mendetai perubahan saya kepada ruang lingkup kampung ini. Kemana-mana saya pergi menyatakan, lalu nama buruk, nama cacat, nama yang tidak benar yang membuat orang menganggap bahwa saya masih terus berdosa, itu berubah. Dan mereka mulai berkata, dia sudah bertobat, dia sudah berubah. Jadi karena we get good name in our life, waktu kita berani menyatakan kepada masyarakat di sekeliling kita, memang dulu saya nakal, tapi karena Kristus kini saya sudah berubah. Ada amin. Mesti ada keberanian. Maka itu dulu dalam pelayanan pribadi atau pastoral counseling, selalu kita membimbing, mendorong orang supaya berani mengaku dosanya untuk mempermalukan iblis dan membuat dia ingat bahwa beta sudah mengaku dosa, beta tidak akan lagi jilat kembali ludah saya. Kalau orang tidak berani bersaksi bahwa dia bertobat, dia akan gampang seperti anjing yang kembali jilat ludahnya. Tapi kalau dia sudah bilang, saya sudah muntah itu kotor, itu najis, waktu dia mau jilat kembali, oh, saya sudah bersaksi, saya tidak akan mengulangnya lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mesti punya nama baik. Meskipun sebelumnya kita tidak punya nama baik. Dulu kita sudah hidup tidak memuliakan Tuhan, nama tidak baik.
tapi kita tidak harus